Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, manapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM Solotigo dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, juga para pendengar radio-radio dakwah lainnya yang ikut menyiarkan kajian ini, serta para pemirsa Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita memasuki tafsir dari surat Alam Nashrah, kita akan membaca surat yang mulia ini bersama-sama untuk mengulangi hafalan kita dan juga mungkin memperbaiki beberapa bacaan yang mungkin masih belum pas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب
Ada kekeliruan yang sebagian orang masih terjatuh ke dalamnya adalah ketika mengkolkolahkan huruf yang bukan kolkolah. Fa'idha faragh, huruf ghain itu bukan huruf kolkolah. Huruf kolkolah itu huruf yang kalau di atasnya ada sukunnya nanti suaranya akan mantul. Contohnya fa'idha faraghta fansab. Sab. Huruf kolkolahnya apa? Huruf ba. Fa'idha faraghta fansab. Sab. Itu dipantulkan. Kalau enggak dipantulkan bacanya gimana? Fansab. Itu kalau enggak dipantulkan. Kalau dipantulkan fansab. Nah, huruf ghain itu bukan termasuk huruf qalqalah. Maka kalau dibacanya fa'idza faraghta apa? Faraghta itu keliru. Yang betul faragh ya. Di dalam surat Al-Fatihah juga sering orang keliru. Ghairil mag. Dikiranya mungkin lebih fasih gitu ya. Padahal keliru ya. Fa idza faraghta seperti ghairil maghdubi. Bukan mag ya, bukan mag tapi mag. Fa idza faraghta ya. Karena huruf qalqalah cuma ada berapa? 5. Apa? Baju di toko, huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf to, huruf qaf. Jembatan keledainya baju di toko. Dan huruf ghain enggak masuk di situ. Huruf ghain tidak masuk di situ. Kita ulangi. Fa idza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Jamaah sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemarin kita menyelesaikan pembahasan tentang tafsir 2 ayat dari surat Alam Nashrah, yaitu ayat yang kedua dan ketiga. Ya, ayat kedua dan ketiga bunyinya apa? Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Ini sudah kita bahas. Hari ini insya Allah kita akan membahas tafsir ayat berikutnya, yaitu ayat yang keempat yang bunyinya wa rafa'na laka dzikrak. Terjemahannya apa? Wa rafa'na, sungguh kami menjunjung tinggi, laka dzikrak, namamu wahai Muhammad. Sungguh kami menjunjung tinggi, mengangkat tinggi namamu. Namanya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat ini masih berbicara tentang karunia-karunia yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita hitung-hitung sudah berapa karunia sampai sekarang ini? Berapa? 2 apa 3 apa 4? 4 apa 5? 3. Yang pertama, alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu? Kelapangan dada, ini karunia yang pertama yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karunia yang kedua, wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Kami turunkan beban yang membebani pundakmu.
Ya, beban itu sudah kita jelaskan. Keterangan yang pertama adalah dosa-dosa. Keterangan yang kedua adalah tugas dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Itu karunia yang kedua. Nah, yang ketiga akan kita bahas malam hari ini. Yang ketiga ada dalam firman Allah, wa rafa'na laka dzikra. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah junjung tinggi, kami angkat tinggi namamu. Namanya siapa? Rasulullah SAW. Ini salah satu karunia. Karunia yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, di mana Nabi kita diangkat namanya sama Allah. Dijunjung tinggi sama Allah namanya. Ayat ini masih bersifat global. Diangkat maksudnya gimana? Ya, apakah namanya ditulis tinggi-tinggi? Apakah itu maksudnya? Apakah namanya dipasang di puncak gunung? Apakah itu maksudnya? Atau bagaimana? Ini masih global. Nah, tugasnya para ulama tafsir merinci, menjelaskan apa sih maksud diangkat namanya Nabi SAW. Mereka jelaskan dengan begitu detil. Maksudnya apa, caranya bagaimana Allah mengangkat nama nabinya. Kemudian di mana diangkat oleh Allah namanya Nabi SAW. Kemudian kapan namanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus di hadapan siapa namanya diangkat. Ini sudah dibahas oleh para ulama tafsir kita. Kita awali dengan poin yang pertama, kapan? Mulai kapan nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diangkat? Dijunjung tinggi ini mulai kapan? Sejak beliau lahir atau sekarang atau sebelum beliau lahir? Sejak kapan kira-kira? Sejak kapan? Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena setiap nabi dan rasul yang diutus ke muka bumi, semuanya sudah diambil perjanjiannya oleh Allah. Jadi Allah membuat perjanjian dengan siapa? Seluruh nabi dan rasul sebelum mereka diangkat. Apa isi perjanjiannya? Di antara isi perjanjiannya, mereka harus setuju terlebih dahulu. Kalau kalian diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian Muhammad muncul sebagai nabi yang terakhir, maka kalian harus percaya dan beriman kepada Muhammad. Satu. Kemudian kalian harus mewajibkan umat kalian percaya dengan Muhammad. Dan yang ketiga, kalian harus membantu, membela, menolong, mendukung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nabi dan rasul yang Allah utus ke muka bumi ini akan melewati proses perjanjian tersebut. Berarti mereka sudah kenal nama nabi atau belum? Sudah. Nabi Adam aja sudah kenal nama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan Nabi Isa. Nabi Isa itu kan nabi yang terdekat dengan Rasulullah SAW. Tidak ada jarak antara Nabi Isa dengan Nabi kita. Maksudnya tidak ada jarak itu maksudnya tidak ada nabi lain di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Jangankan Nabi Isa, Nabi Adam alaihissalam. Tahun berapa? Gak tahu saya. Gak tahu berapa ribu tahun, gak tahu itu kamu. Nabi Adam alaihissalam sudah tahu nama Nabi kita SAW. Berarti nama Nabi kita SAW sudah diangkat tinggi oleh Allah. Sudah tenar, sudah masyhur. Ustaz, itu dalilnya dari mana Ustaz? Ustaz, apa pernah ketemu Nabi Adam? Dalilnya ada dalam Al-Quran. Dalilnya ada dalam Al-Quran. Yaitu ketika Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 81. Surat apa? Ali Imran ayat 81. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin." Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Jadi sebelum mereka diutus, mereka dimintai untuk perjanjian terlebih dahulu.
Apa isi perjanjiannya? Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin. Ketika kami beri kalian wahai para nabi kitab dan hikmah. Ya, thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Kemudian setelah kalian diutus akan datang nabi lain. Para ulama mengatakanlah nabi kita Muhammad SAW. Ya. Dan nabi ini membawa seperti apa yang kalian bawa, la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Kalian harus setuju untuk beriman dengan Muhammad dan kalian harus membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para nabi tersebut, qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri? Allah bertanya kepada para nabi dan para rasul, apakah kalian setuju? Ya, apakah kalian setuju dan menerima perjanjian ini? Jadi Allah tawarkan kepada para nabi dan rasul, apakah kalian setuju dengan perjanjian ini? Bahwa nanti di akhir zaman akan muncul Muhammad dan kalian akan percaya, beriman, kalian bela beliau? Maka mereka mengatakan, qalu aqrarna. Mereka menjawab, ya, kami setuju. Kami terima perjanjian tersebut. Kemudian Allah mengatakan, fashhadu. Sekarang bersaksilah kalian. Bersaksilah kalian bahwa kalian nanti akan membela Muhammad, akan percaya beriman dengan Muhammad. Fashhadu, bersaksilah kalian saat ini. Wa ana ma'akum minasyahidin. Dan aku juga akan ikut bersaksi. Siapa yang ikut bersaksi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mulai kapan nama Nabi kita diangkat? Sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ya. Jadi namanya Nabi itu tetap harum sampai hari kiamat. Beda dengan orang-orang yang terkenal di zaman ini. Orang-orang yang terkenal di zaman ini terkenalnya mulai kapan? Mulai kapan? Mulai lahir? Lahir belum terkenal. Orang terkenal kan setelah berbuat. Orang lahir berbuat apa? Nangis. Semua juga bisa. Belum terkenal mereka. Baru lahir, sebelum lahir aja belum dikenal. Ya. Orang-orang terkenal, mereka paling terkenalnya setelah besar. Misalnya lahir pada tahun 80. Paling terkenalnya tahun berapa? Ya mulai terkenal mungkin 90-an lah. 90 baru 10 tahun ya. Ya kalau modelnya Imam Syafi'i ya sudah terkenal gitu ya. Karena umur segitu sudah hafal Quran dan seterusnya ya. Atau umumnya 20, 30, 40 sudah mulai mapan. 40 tahun baru terkenal. Setelah itu terkenalnya sampai kapan? Sampai mati mungkin masih ada, setelah mati mungkin masih ada. Tapi apakah sampai hari kiamat? Enggak. Ya. Nabi kita Muhammad sampai hari kiamat. Makanya di antara yang menunjukkan bahwa Nabi kita namanya tetap harum sampai hari kiamat adalah kisah menjelang terjadinya hari kiamat. Ketika Allah menurunkan tanda-tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat macam-macam. Ada munculnya Dajjal, ada munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Kemudian munculnya api. Banyak. Saya pernah menyampaikan pengajian tentang hari kiamat ini berapa tahun yang lalu. Di Masjid Gor. Nah, di Masjid Gor. Udah agak lama itu. Sekitar 4 tahun yang lalu mungkin. Ya. Di antara tanda hari kiamat adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa belum wafat. Ya, wa ma salabuhu. Ya, mereka orang-orang Nasrani tidaklah yang disalib itu Isa, bukan. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka belum membunuh Isa. Mereka juga tidak mensalib Isa. Jadi yang disalib itu bukan Nabi Isa, walakin syubbiha lahum, tapi orang yang mirip, ya, orang yang mirip dengan Isa alaihissalam. Terus Nabi Isa kemana? Barrafa'ahu Allahu ilaih. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit. Dan nanti pada akhir zaman Nabi Isa akan turun. Ketika turun apa yang dilakukan?
membawa agamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, nama Muhammad masih terkenal sampai nanti hari kiamat. Diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Nabi kita SAW bercerita, "Laisa baini wa bainahu nabiyyun," yakni Isa. Kata beliau, tidak ada antara diriku dan Isa alaihissalam nabi. Alias begitu Nabi Isa turun, setelah itu tidak ada nabi lain kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Wa innahu nazilun, dan sungguh Isa akan turun nanti di akhir zaman. Ketika turun, apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Beliau katakan, fayuqatilun nasa 'alal Islam. Dan saat itu ketika turun pada akhir zaman, Nabi Isa akan mengajak seluruh manusia untuk masuk ke dalam Islam. Bukan masuk ke dalam Nasrani, bukan. Karena Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti akan mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaduqqus saliba, dan beliau akan menghancurkan salib. Menghancurkan salib. Wa yaqtulul khinzira, dan akan membunuh babi. Ya, wa yada'ul jizyah, dan akan membebaskan jizyah. Jizyah itu upeti. Ya, tidak ada upeti lagi setelah itu. Wa yuhlikullahu fi zamanihil milala kullaha illal Islam. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapus seluruh agama kecuali Islam. Siapa yang bawa Islam? Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian dibantu, dibela oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kemudian wa yuhlikul masihad dajjal. Kemudian Nabi Isa membunuh Dajjal. Jadi yang bunuh Dajjal siapa? Nabi Isa alaihissalam. Fayamkuthu fil ardi arba'ina sanah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan Nabi Isa selama 40 tahun. Berapa tahun? 40 tahun. Berarti usianya Nabi Isa berapa tahun? Berapa tahun? Ya enggak tahu lah. Ya mulai dari diangkat dari bumi sampai sekarang masih hidup, nanti di akhir zaman akan dikasih usia lagi 40 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yutawaffa, setelah 4 tahun beliau wafat, fayusalli alaihil muslimun, kemudian kaum muslimin nyolati Nabi Isa alaihissalam. Jadi di akhir zaman Nabi kita Muhammad SAW masih disebut-sebut, ajaran agamanya masih diingat-ingat, dan akan dibela habis oleh Nabi Isa. Karena Nabi Isa juga termasuk Nabi yang sudah diambil apanya tadi? Sumpahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis riwayat Abu Dawud nyatakan oleh Syekh Al-Albani. Itu kita baru bahas kapan nama Nabi kita diangkat tinggi. Sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Poin berikutnya, di mana Allah angkat nama Nabi? Di mana dan di hadapan siapa? Ya. Di mana kira-kira? Di dunia apa di akhirat? Di dunia apa di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Di bumi apa di langit? Di langit dan di bumi. Di mana berarti di dunia dan di akhirat. Di mana lagi? Di bumi dan di langit. Di hadapan siapa? Manusia apa malaikat? Manusia dan malaikat. Mesti kabehan gitu. Iya, semuanya. Allah Subhanahu wa taala junjung tinggi nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan malaikat, di hadapan manusia. Ya. Kemudian juga di bumi, di langit. Nama beliau harum, ya. Dan belum tentu orang yang namanya terkenal di bumi terkenal di langit. Makanya ada sebuah ungkapan, kam min masyhurin fil ardi majhulun fis sama. Dan sebaliknya, wa kam majhulun fil ardi masyhurun fis sama.
Betapa banyak orang-orang yang di dunianya terkenal, tapi di akhiratnya di langitnya tidak dikenal. Sebaliknya betapa banyak orang-orang yang di dunianya enggak dikenal, ternyata di langit terkenal. Jangan pengen yang mana? Langit bumi? Ya bisa saja. Ya, tapi enggak gampang. Ya paling orang jenengan terkenal di mana? Langit. Karena orang di zaman ini mencari ketenaran, popularitas itu dengan segala cara. Ya, ben terkenal budak. Khalif tu'raf kata orang Arab, ente tampil beda, ente bakalan terkenal. Liane rambutnya ireng, kau rambutnya abang terkenal. Ya. Yang lainnya rambutnya biasa, jenengan mohak terkenal. Tapi terkenal di mana? Di dunia, di langit. Siapa yang terkenal? Siapa yang akan mengenal? Ya. Nah, Nabi kita Muhammad SAW itu terkenal bukan hanya di bumi, terkenal di langit. Ya. Allah Subhanahu wa taala angkat nama beliau di hadapan para malaikat dan di hadapan para manusia. Di bumi beliau terkenal, di langit terkenal, di dunia terkenal, di akhirat nanti juga terkenal. Itu dalilnya mana Ustaz? Akan kita bahas ketika kita membahas tentang poin yang terakhir. Poin yang terakhir, jadi tadi yang pertama adalah kapan? Ya, sudah kita bahas kapan nama Nabi diangkat. Kapan? Sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Di mana? Di bumi dan di langit, di dunia dan di akhirat. Di hadapan siapa? Di hadapan manusia dan di hadapan malaikat. Caranya bagaimana? Nah, sekarang kita akan berbicara bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat nama nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita membahas cara ini, kita akan bahas dalil-dalil yang tadi sudah kita janjikan. Di dunia, di akhirat, di bumi, di langit, kemudian apa lagi? Di hadapan malaikat, di hadapan manusia. Bagaimana caranya? Kita awali dengan di dunia terlebih dahulu. Bagaimana cara Allah mengangkat nama Nabi kita di dunia dan di bumi? Bagaimana caranya? Di antara caranya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menggandengkan nama beliau dengan nama Allah. Diapakan? Digandengkan. Ya, digandengkan antara nama Nabi kita Muhammad SAW dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Di dalam syahadat. Di dalam syahadat. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, terus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Digandengkan sama Allah Subhanahu wa taala antara nama dia dengan namanya Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini menunjukkan keistimewaan beliau. Jangan saja kalau disebut namanya sama orang terkenal senang toh? Senang. Fulan datang sama siapa? Oh, Fulan datang sama Pak Bupati misalnya. Digandeng nama Bupati senang. Tapi kalau Fulan datang sama siapa? Sama orang gila. Gimana kira-kira? Ada kebanggaan gak disebut seperti itu? Gak ada kebanggaan. Ini Nabi kita SAW digandengkan namanya dengan namanya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Zat yang paling sempurna, yang paling suci, yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling dermawan, yang paling besar. Di dalam syahadat. Makanya orang tidak akan dianggap sah Islamnya, masuk Islam tidak akan dianggap sah kalau belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Gak boleh cuma satu. Asyhadu an la ilaha illallah. Wislah ketahuan. Gak bisa. Harus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya para ulama seperti Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan, andaikan ada orang beriman kepada Allah, sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, percaya adanya surga dan neraka dan segala syariat Islam, cuman dia enggak bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kata beliau tidak ada gunanya ibadah dia. Karena apa? Karena dia belum dianggap sebagai muslim. Ya. Ini. Jadi pertama ketika syahadat. Ada yang lain
Nabi namanya digandeng sama Allah kapan? Ketika azan. Ketika azan. Ketika orang dipanggil untuk ke masjid, di antara lafaz azan yang diucapkan apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada enggak muadzin yang enggak pakai itu? Enggak ada. Ratinggo kok muadzinnya. Pecat muadzinnya itu. Ya, pokoknya asyhadu an la ilaha illallah terus langsung hayya 'alas shalah, bubar jamaah. Enggak ada. Selalu namanya diangkat di mana? Di mimbar, di menara-menara. Suaranya terdengar sehari berapa kali? Ya tergantunglah. Belum tentu masjid di kampung jenengan zuhur azan. Nggih. Atau semuanya? Masya Allah, alhamdulillah ada perkembangan berarti ini. Sebagian kampung ya azannya cuma maghrib. Ya, ada yang mandan mending maghrib isya, mandan mending maning maghrib isya subuh. Ya, asar ya sakobre. Siapa sempat yang azan, azan. Gak ada yang sempat, gak azan. Berangkat ke masjid sendirian, mau azan, isin. Lah isin lah, mau nganukur dewekan, subhanallah. Melakukan kebaikan kok malu. Malu itu kalau nyolong rambutan, itu malu. Korupsi malu. Ya, sebagian orang di zaman ini melakukan kesalahan gak malu. Korupsi ketika diliput sama media malah sempat dada-dada. Na'udzubillahi min dzalik. Masih bisa senyum gitu ya. Seharusnya tutup muka, malu. Ya, malu itu cocok malu di situ. Masa azan malu? Mengangkat nama Nabi kita Muhammad SAW. Sudah syahadat, terus azan. Ada lagi? Ketika tasyahud. Setelah kita membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah atau at-tahiyyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Terus apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lihat, nama Nabi kita disebut lagi dalam salat kita. Bahkan banyak ulama mengatakan bahwa tasyahud, membaca syahadat ketika sholat itu rukun. Rukunnya sholat. Berarti kalau rukun nggak dikerjakan gimana? Nggak sah sholatnya, batal. Ya. Saking pentingnya menyebut nama kita, Nabi kita Muhammad SAW. Itu sholat. Kalau puasa ada nggak Ustaz nama Nabi kita disebut? Haji ada nggak nama Nabi kita disebut? Di setiap ibadah nama Nabi kita ada. Si kepriwe Ustaz? Di setiap ibadah yang dikerjakan oleh seorang muslim, nama Nabi kita ada. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena setiap ibadah tidak akan diterima kecuali kalau memenuhi berapa syarat? 2 syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa harus sesuai dengan tuntunan Muhammad SAW. Zakat sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Zikir sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Mau gak mau setiap beribadah kita teringat Nabi kita Muhammad SAW. Itu apa enggak? Iya. Jangan kalau mau sholat teringat Nabi Muhammad SAW. Teringat tuh maksudnya gimana? Apakah sholat saya sudah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW atau belum? Sampun apa tereng? Ya insya Allah. Insya Allah ini pirang persen. Ya. Banyak di antara kita ketika takbir saja. Mesti takbirnya benar apa ora? Jambu ya, biyen baik boleh marahin kayak gini, baik mana? Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Aku siapa di sini? Rasul. Nabi enggak mengatakan salatlah sebagaimana kalian melihat Mbah Kakung dan Mbah Putri salat. Enggak. Nah, kita sekarang bagaimana? Ini adalah di dunia. Nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
digandeng dengan namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau di langit Ustadz, kalau di langit, bagaimana Allah mengangkat nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat? Antara lain ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk membaca sholawat. Sebuah ayat yang sering kita dengar ketika sholat khutbah Jumat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Terus ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikat yusalluna 'alan nabi semuanya bersolawat kepada Nabi. Seluruh malaikat tanpa terkecuali. Berapa jumlahnya? Lebih padat dibandingkan penduduk bumi. Kok bisa Ustaz? Emang Ustaz pernah melakukan sensus di langit? Ya belum lah. Akan tapi Rasul yang mengatakan seperti itu. Setiap jarak berapa jari? 4 jari ada satu malaikat. Coba panjenengan bayangkan. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Di langit. Dan seluruh malaikat itu membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang memerintahkan Allah. Maka setelah Allah memerintahkan para malaikat, Allah perintahkan para manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman, minggir. Ini perintah buat orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kalian kepada Nabi SAW dan ucapkanlah salam. Kata Imam Ibnu Katsir, di sini Allah ingin memadukan antara pujian di bumi dan pujian di mana? Di langit. Allahu Akbar. Semuanya memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini caranya di dunia, di bumi dan di langit. Tinggal pembahasan apa berarti yang belum? Di bumi, di langit, di dunia sudah. Kurang apa berarti? Di akhirat. Nah, sekarang bagaimana cara Allah mengangkat nama nabinya sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya banyak sebenarnya. Kita sebutkan contohnya 2 saja. Yang pertama syafaat. Yang pertama apa? Syafaat. Yang kedua membuka pintu surga. Yang pertama syafaat, yang kedua membuka pintu surga. Sebagaimana telah maklum dan sering kita dengar bahwa kita ini mengharapkan syafaatnya siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah punya beberapa syafaat. Syafaat yang paling agung adalah yang selalu kita mintakan setelah muadzin selesai mengumandangkan adzan. Apa? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmuda alladzi wa'ata. Inilah yang kita mintakan kepada Allah untuk diberikan kepada Nabi kita SAW. Maqamam mahmuda. Apa itu maqamam mahmuda? Terjemahannya maqam kedudukan. Mahmuda yang terpuji. Kok bisa? Ini kisahnya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim adalah ketika orang-orang sedang kumpul di padang mahsyar. Ketika orang sedang kumpul di padang mahsyar, mereka semuanya berada di dalam ketidakpastian. Matahari didekatkan di atas kepala sedekat-dekatnya. Keringetan, ada yang tenggelam dalam keringatnya karena saking banyak dosa yang dia kerjakan. Mereka bingung, ini kami mau kemana nasibnya? Kalau sudah jelas kan tahu surga atau neraka, ini enggak. Kapan akan jelas? Ketika dimulai penghitungan, dimulai hisab, satu akan jelas. Nah, ini Allah belum berkenan untuk menghisab para manusia. Karena mereka dalam ketidakpastian, makanya mereka minta tolong kepada bapaknya mereka. Siapa? Adam alaihissalam. Adam alaihissalam angkat tangan. Beliau merasa tidak pantas untuk memberikan syafaat tersebut. Maka beliau pun mengarahkan para manusia untuk
datang kepada Rasul yang pertama. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Begitu mereka datang kepada Nabi Nuh pun angkat tangan. Beliau mengarahkan supaya ketemu dengan Nabi Ibrahim, Imamul Hunafa, ya, Khalilur Rahman. Ternyata Nabi Ibrahim juga nggak mampu. Mereka suruh untuk datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa angkat tangan suruh datang ke Nabi Isa. Dan Nabi Isa pun angkat tangan. Beliau memerintahkan untuk datang kepada siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Seluruh manusia mulai dari zamannya Nabi Adam, umatnya Nabi Adam, sampai umatnya Nabi kita Muhammad SAW, semuanya berbondong-bondong menemui Nabi kita Muhammad SAW, minta kepada beliau agar beliau berkenan berkata kepada Allah untuk bersegera memberikan kesempatan dimulainya penghitungan amalan. Begitu mereka datang kepada Nabi SAW, beliau langsung mengatakan, ana laha, betul kalian, aku memang yang berhak untuk memberikan syafaat tersebut. Kemudian beliau mengatakan, fa asta'dinu ala rabbi fayu'dhanu li. Kemudian aku pun minta izin kepada Allah. Aku sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, akhiru lahu sajida. Aku tersujud di hadapan Allah, memuji Allah agar Allah berkenan memulai penghitungan amalan. Maka kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, sekarang silahkan angkat kepalamu. Setelah Nabi memuji dengan pujian-pujian yang banyak sekali. Wa qul yusma'lak, ucapkan apa yang ingin engkau ucapkan, akan didengar ucapanmu. Wasal tu'to, minta apa saja kamu akan diberi. Washfa' tushaffa, silahkan berikan syafaat kepada orang-orang ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini yang pertama, maqamam mahmuda, syafaat. Nabi kita SAW, kenapa mahmuda? Karena seluruh makhluk, seluruh manusia, mulai dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir pada hari kiamat, semuanya memuji Nabi kita SAW. Inilah nama beliau diangkat di mana? Di akhirat. Yang kedua apa tadi? Buka pintu surga. Buka pintu surga setelah dihisab. Ya, setelah dihisab, kemudian sebagian masuk ke mana? Ke neraka, sebagian masuk ke surga lewat jembatan. Setelah lewat jembatan, itu kan jembatan antara jembatan menuju ke mana? Surga. Di bawahnya apa? Neraka. Ketika sampai depan pintu surga nggak bisa langsung masuk. Jangan dipikir ujuk-ujuk langsung bleng, nggak bisa. Rasulullah SAW bersabda, ati babal jannati yaumal qiyamati fa astaftih. Ketika orang-orang sudah berada di depan pintu surga, Nabi SAW mendatangi pintu surga. Kemudian beliau minta supaya pintu itu dibuka. Begitu Nabi SAW berbicara, minta pintu itu di surga, yaqulul khazinu man anta. Penjaga surga bertanya, siapakah engkau? Siapakah engkau yang minta pintu ini dibuka? Fa'aqulu Muhammad. Kemudian Nabi kita SAW menjawab, aku Muhammad. Muhammad bin Abdullah, ya, bin Abdul Muttalib. Bukan sembarang Muhammad. Jangan sampai nanti jenengan, walaupun namanya siapa? Muhammad. Ya macam-macam lah di sini. Muhammad siapa, enggak bisa. Itu hanya Nabi kita Muhammad SAW. Begitu menyebutkan namanya Muhammad, yaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Maka malaikat penjaga surga mengatakan, kami diperintahkan untuk tidak membuka pintu ini kecuali kalau kamu yang memintanya. Hadis riwayat Muslim. Inilah contoh diangkatnya nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dzikrak. Bisa dipahami ini? Mulai dari kapan, kemudian di mana, kemudian bagaimana caranya dijelaskan oleh para ulama ketika mereka membahas tentang ayat wa rafa'na laka dzikrak. Ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Masih 5 menit, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Lain kali saja. Yang lain?
3 orang yang sholat tanpa qomat. Saya belum pernah dengar. Ya, coba dicarikan redaksi hadisnya, nanti bisa disampaikan. Zikir pagi, apakah ada raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu nabiyya wa rasula? Itu menurut sebagian ulama sampai rasul. Karena hadis ini raditu billahi rabba 3 kali itu masih diperselisihkan oleh sebagian ulama. Makanya kalau kita baca beberapa buku panduan zikir pagi dan petang, di situ disebutkan hadis ini dhaifkan. Jadi ini hadis masih diperselisihkan. Kalau dalam masalah sembelih sebenarnya fleksibel. Selama ulama itu panjenengan yakini kapasitasnya, kompetensinya dalam ilmu agama, ilmu hadis, tidak apa-apa. Jadi kalau ada yang baca, insya Allah tidak apa-apa. Kalau yang menganggap hadisnya dhaif, tidak membaca pun tidak ada masalah. Yang lain, silakan. Ustaz 2 rakaat sebelum subuh katanya lebih baik dari dunia seisinya, katanya qobliyah subuh. Tapi saya kadang bingung kalau masuk masjid tahiyatul masjid dulu apa langsung qobliyah boleh, niatnya kadang bingung minta penjelasannya. Kalau waktunya panjang tahiyatul masjid kemudian apa? Qobliyah. Kalau waktunya panjang. Tapi rata-rata masjid di Indonesia itu waktunya pendek. Ya kalau waktunya pendek nggak bisa 2 rakaat, maka 2 rakaat qobliyah subuh. Dengan niatkan itu sudah mewakili tahiyatul masjid. Karena Nabi SAW menjelaskan bahwa orang-orang yang masuk masjid hendaklah tidak duduk kecuali setelah sholat 2 rakaat. Di situ tidak dijelaskan oleh Nabi SAW 2 rakaat apa. Ya, sehingga ketika jenengan sholat 2 rakaat, walaupun itu niatnya qobliyah subuh, itu insya Allah sudah bisa mewakili tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid artinya apa? Penghormatan. Ustaz, nama anak saya ada asmaul husnanya Al-Mughni. Apakah harus diganti? Apakah tidak? Insya Allah tidak. Ya, insya Allah tidak, karena Al-Mughni itu bisa dipakai untuk menamakan selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada sebagian ulama menamakan bukunya sebagai Al-Mughni, yaitu buku fikih mazhab Hambali karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Sekitar 15 jilid ya. Al-Mughni ya, Al-Mughni. Kalau pengen ngelihat main ke pondok. Ustadz, inti dari sabar sih bagaimana supaya saya bisa sabar menghadapi anak dan istri yang susah diatur dan susah dinasehati. Masya Allah. Sabar itu menahan diri. Sabar itu menahan diri. Menahan diri ketika ada sesuatu yang menjengkelkan dan tidak cepat putus asa. Ya, tidak cepat putus. Bocah angel banget diatur. Kayak siapa aja nih? Ya masa tua-tua. Ya. Kayak siapa nih orang kaya? Ramane. Ya. Makanya disitulah kita harus bersabar. Ya, harus bersabar. Kita berkaca. Ya, melihat diri sendiri. Ini yang dapat kami sampaikan untuk pertanyaan Ba'da Isya. Sementara kita liburkan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.